Bapak Ibu, selamat pagi, selamat kita beribadah di pagi hari ini di 1 Maret ya, 2026. Tidak terasa Bapak Ibu, bulan April kalau tidak salah sudah pasca Bapak Ibu. Waktu semakin cepat perputarannya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita lihat Alkitab kita dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-9. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya akan baca bagi kita Bapak Ibu pagi hari ini yang menjadi dasar daripada kehidupan kita. Efesus 2 ayat 8 mulai demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Badikoda imane Bapak Ibu, ayat 8. Fa'ahake dedelo walangi wano auri ami berpamati ke Yesus Kristo batenga moroi ke bidang no wala lo walangi tenga moroi ba buah faboi isuno ia niha. Bapak Ibu, saya beri judul firman Tuhan, hidup hanyalah kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, hidup hanyalah kasih karunia Tuhan. Nah, balikoda di mana-mana sebenarnya fa'aurida ha berbaomasi lomba lagi. Kasih karunia dalam tanda kurung adalah anugerah. Anugerah adalah satu kebaikan, kemurahan, dan kekuatan ilahi dari Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada manusia. Meskipun manusia sebenarnya tidak layak untuk menerimanya, tetapi ini adalah mencakup pengampunan dosa atau keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah, ini yang disebut dengan anugerah Bapak Ibu. Anugerah ini Bapak Ibu adalah pemberian secara cuma-cuma, pemberian secara gratis, pemberian tanpa ada balasan, pemberian tanpa ada unsur apapun, pemberian tanpa mengharapkan apapun. Itu yang disebut dengan pemberian secara cuma-cuma. Fa'aurida Bapak Ibu Saudara adalah hanibe lowalangi, habuala lowalangi, buala lowalangi dengan tanpa berharap bahwa ada imbalan, buala lowalangi tanpa berharap bahwa ada balasan, ada hal-hal yang harus kita balikkan, maksudnya bukan, tetapi keselamatan yang disampaikan oleh Efesus berkata bahwa itu adalah kasih karunia Allah. Jangan ada Bapak Ibu Saudara dikatakan hidup kita adalah kasih karunia Allah. Jangan ada yang memegahkan diri. Kita perhatikan. Fahabat dan lagi. Wano auri ami berpamati ke Yesus Kristo. Batenga mereka tidak no wala lo lagi. Tenga mereka buah-buah. Fabai isuno ia niha. Fa'aurida Bapak Saudara itu sudah milik Tuhan. Itu adalah hanya pemberian Tuhan. Jangan ada yang memegahkan diri Bapak Ibu. Fa'aurida, hidup manusia Bapak Ibu Saudara. Kalau disebut dengan pemberian Bapak Ibu Saudara buala, berarti kalau disebut dengan buala Bapak Saudara adalah hanibe. Nah, hanibe itu ada Bapak Saudara adalah tibai tasuru hitam. Tibai isunu iya niha berhak buala hanibe. No labe aku bagaimana sopor duria tapi hanibe. Kalau nibe ini Bapak Saudara adalah sangat berarti.
pemberian, Bapak Ibu. Semahal apapun yang kita punya, tapi semurah apapun yang diberikan Bapak Ibu itu adalah sangat berharga bagi kita. Amin. Sehingga Fokim datang yang beberapa hari yang lewat, dan dia pakai baju Fokim warna putih kaos. Lalu ketika dilihat saya di Grand Pandan, lalu langsung dibuka bajunya, udah dipakai, langsung dibuka bajunya dan dikasih ini baju. Saya terima dengan baik dan saya hargai itu, dan terus saya pakai. Kenapa? Karena itu pemberian, bukan dalam arti bekas, bukan karena bekasnya itu, tapi karena pemberian itu yang paling berharga, Bapak Ibu. Paling pemberian. Maka saya sangat menghargai sekali yang disebut dengan pemberian. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara, adalah pemberian karena dilempar saja, tidak peduli bekasnya itu, Pak. Ngapain saya ambil itu? Bukan karena bekas, bukan karena kita sanggup untuk membeli, tapi karena itu adalah pemberian, lebih berharga pemberian, Bapak Ibu. Nah, Yesus datang ke bumi ini adalah merupakan sebuah pemberian Allah untuk menyelamatkan setiap hidup kita, sehingga hidup kita jangan ada lagi yang membanggakan diri, jangan ada lagi yang sombong, karena hidup kita bukan karena usaha kita, kehidupan kita bukan karena usaha, bukan karena pekerjaan kita, tetapi itu adalah hanya pemberian Tuhan semata. Saya baca sekali lagi, saudara, bahwa ayat 89, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Kita perhatikan, itu bukan hasil pekerjaan kita, itu bukan bukan hasil karya kita, bukan hasil keringat kita, tetapi pemberian Allah. Nimbee lomalan. Ayat 9 berkata, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegangkan diri. Artinya hidup kita, Bapak Saudara, nimbee lomalan, pemberian yang diberikan oleh Tuhan. Pekerjaan bukan karena pekerjaan kita, maka tidak pantas kalau kita menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki, Bapak Ibu. Tidak pantas, karena semua hidup dan semua yang bersama dengan kita dan semua apa yang kita miliki adalah pemberian Allah. Kalau itu pemberian Allah, pantaskah kalau kita harus berterima kasih kepada Tuhan? Nampak urida adalah nimero malani, maka seharusnya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita harus berterima kasih. Tak ada usaha malani. Ada 3 hal yang menyadarkan diri, Bapak Ibu Saudara, menyadarkan diri bahwa apa itu kasih karunia. Kasih karunia dalam bahasa Yunani disebut dengan charis dalam bahasa Yunani, yang berarti adalah kesukaan, berkat, atau kebaikan. Itu dalam bahasa Yunani dengan kasih karunia, charis. Kita ada memberikan 3 tokoh dalam Alkitab yang menyadari bahwa apa yang mereka miliki adalah pemberian Allah. Yang pertama adalah Ayub. Ayub menyadari bahwa apa yang dia punya hanyalah pemberian Allah. Saya baca dalam Ayub 1 ayat 21. Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub menyadari, Bapak Ibu, apa yang dia punya adalah pemberian Allah. Apa yang dia miliki adalah pemberian Allah. Apa yang Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara terima juga saat ini adalah pemberian Allah. Ayub berkata, dengan telanjang aku akan keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali. Dan dikatakan di sini, kalau Tuhan yang memberi, maka Tuhan juga yang akan mengambil. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan yang memberi, maka Tuhan juga yang akan mengambil. 2 minggu yang lewat ya, kalau 3 minggu yang lewat, kalau tidak salah saya akan mengkhotbahkan yang menjadi milik Tuhan. Kalau kita tidak kasih,
Itu Tuhan masih akan ambil, karena itu miliknya. Itu miliknya, bos. Tidak bisa kita tahan, tidak bisa kita. Mau kita makan silakan, tapi suatu saat Tuhan akan ambil. Nah, di sini dikatakan bahwa Ayub berkata, habis hartanya, habis semua apa yang dia miliki. Lalu sahabat-sahabatnya berkata, Ayub sudah tidak punya lagi, sudah tidak punya apa-apa lagi, sudah tidak punya harta lagi, sudah tidak punya kekayaan lagi. Tapi Ayub berkata, kalau Tuhan yang memberi, dia sadar bahwa Tuhan juga yang akan mengambil. Amin. Nah, lupa lagi camualaga kepada Bapak Saudara, bahkan pun lupa lagi pun akan diambil juga nantinya. Itu tokoh pertama. Yang kedua adalah Bapak Saudara Abraham. Saya baca dalam Kejadian 22 ayat 2. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Yang kedua adalah Ishak itu adalah bukan hal yang mudah didapatkan oleh Abraham. Bayangkan 100 tahun umur Abraham dan 90 tahun umur Sarah barulah lahir Ishak. Begitu lama menunggu, perjuangan dalam menunggu pemberian itu, perjuangan yang luar biasa. Tetapi apa kata Allah? Abraham, korbankanlah anakmu itu di tanah Moria dan persembahkanlah dia sembelih. Tahu dipersembahkan, saudara, persembahan di sini bukan hanya diberi. Beda kalau sekarang, Pak Pendeta, ini adalah anak sulungku. Karena memang itu Alkitab. Saya kasih sama Tuhan, kasihlah sekolah pendeta. Sebenarnya anak sulung laki-laki itu adalah milik Tuhan itu. Harus sekolah pendeta. Karena semua anak sulung adalah milik Tuhan, Bapak Ibu. Nah, Allah berkata, Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu, yang satu-satunya. Persembahan ini bukan hanya diberi, aku berikan sekolah kita, bukan seperti Hana. Ketika Samuel lahir, dia bawa ke rumah Tuhan, terserah dialah kepada Tuhan. Itu waktu Hana, tapi beda dengan Abraham. Dia berkata, Allah berkata, sembelih. Kata menyembelih ini dipotong. Dipotong, Bapak Ibu. Setelah dipotong lehernya, mati. Baru dibuat satu mesbah api yang besar. Barulah dibakar lagi situ, dipersembahkan kepada Allah. Itulah yang akan dilakukan oleh Abraham. Siapa yang tega, Bapak Saudara, dibunuh nolonia, ditambah bagi nolonia, dan itu bakal itu karena persembahan yang diinginkan oleh Allah di sini adalah persembahan korban bakaran. Harus disembelih dan harus dibakar, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi ketika keseriusan Abraham diikat Ishak ini, ketika Ishak hampir disembelih dan dipersembahkan kepada Allah, malaikat Tuhan berteriak, Abraham, Abraham, jangan engkau apa-apakan anak itu. Tuhan sudah melihat hatimu. Dan sehingga dilirik gunung adalah di situ domba, sangkuplah tanduknya, dan itulah yang dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan korban bakaran. Abraham, dia tahu bahwa Ishak lahir di tengah-tengah keluarga mereka itu bukan karena hebatnya, tetapi itu karena kekuatan Allah, itu karena pemberian Allah. Kalau itu karena pemberian Allah, Bapak Saudara, tidak ada yang bisa kita pertahankan, Bapak Ibu. Yang terakhir, Bapak Ibu, kita lihat di Perjanjian Baru bahwa dia sadar apa yang dia punya adalah rupanya pemberian Allah. Lukas pasal 19 ayat ke-8. Dia lihat sini, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4
kali lipat. Lupa sebanyak ada yang pada. Puji jio cakai opa imane kecuaya. Hesoaya. Umee jimatonga haratongu baniha sinumana. Maubua rofa kali famali baniha sinu urai limo. Sakeus adalah orang yang bisa disebut adalah pemungut cukai, kepala perpajakan. Semua orang diperas dia, dan kekayaan Sakeus adalah kekayaan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Walaupun dia pendek kali Sakeus itu, tapi dia kaya raya dan pintar. Otaknya, Bapak Saudara, adalah otak yang hebat. Kepala perpajakan, pemungut cukai, Bapak Ibu, pemungut cukai. Ketika Yesus lewat, karena dia pendek, hanya 1 meter, Bapak Ibu, 1 meter dia pendek, dia tidak bisa melihat Yesus. Kenapa? Karena orang-orang besar yang ada di depannya, dia pendek. Akhirnya dia punya ide, dia naik di atas pohon. Ketika dia naik di pohon, dilihat, seperti ini rupanya Yesus. Dan ketika lewat, lalu Yesus melihat dia, Sakeus, turunlah, aku bertamu di rumahmu. Ketika Yesus datang ke rumah Sakeus bertamu, dan Sakeus berdiri di tengah-tengah Yesus, di tengah-tengah murid-murid Yesus, di tengah-tengah orang banyak yang dikelilingi di luar daripada halaman Sakeus, dikelilingi dengan orang banyak karena di situ ada Yesus. Dan Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah matonga dari hartaku, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang-orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, bayangkan, sekiranya ada sesuatu yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, balik dari Ubua kefakadi fapai baniha sino irai ulimo. Kenapa, Bapak Saudara? Ketika Yesus datang ke rumahnya dan Yesus berkata, di rumah ini keselamatan akan terjadi. Ketika dia menyadari keselamatan, ketika dia menyadari hidupnya, bahwa hidupnya adalah hanya pemberian Allah, maka Sakeus berkata, rupanya harta ini pun adalah hanya pemberian Allah. Karena ini pemberian Allah, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Dan sejarah daripada Sakeus, apakah dia miskin? Bahkan ketika dia memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin, maka Sakeus semakin hari semakin kaya, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Setengah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita sadar hari ini bahwa kita hidup dan apa yang kita punya semua hanya karena pemberian Allah. Kita makin berdiri Bapak Ibu.